yang berprofesi sebagai CPNS Formasi Analis Ketahanan Pangan di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batanghari sedang melaksanakan latsar CPNS Angkatan kelima Kelompok 2. Berikut saya menyajikan video tentang analis isu kontemporer yang sedang beredar di Indonesia saat sekarang ini, yaitu berupa tentang pandemi COVID-19 dan hoax yang beredar di antara pandemi COVID-19 dan hoax tentang vaksinasi yang lagi dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tepat setahun pandemi COVID-19 yang berawal dari Wuhan di Tiongkok pada akhir tahun 2019 mendera Indonesia. Era pandemi di Indonesia ditandai dengan 2 kasus pertama positif COVID-19 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo 2 Maret 2020. Sebulan berselang, COVID-19 telah menyebar di 34 provinsi. Indonesia pun menerapkan pembatasan sosial di 2 provinsi dan 21 kabupaten. DKI Jakarta menjadi wilayah yang pertama menerapkan pembatasan yang dikenal sebagai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 10 April 2020. Untuk mencegah meluasnya penularan, pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran 2020. Namun, nyatanya penularan COVID-19 pada bulan Juni makin masif, seiring temuan klaster-klaster baru di lingkungan industri, fasilitas kesehatan, pondok pesantren, dan pasar. Per 27 Juli 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka 100.000. Presiden merespon lonjakan kasus dengan membubarkan gugus tugas COVID-19 dan kemudian membentuk Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Harapan atas vaksin untuk mengatasi pandemi menemui titik terang pada bulan Agustus 2020. Bio Farma mendapatkan kepastian pengadaan konsentrat vaksin dari Sinovac Tiongkok sejumlah 50 juta dosis. Uji klinis calon vaksin Sinovac pun digelar di Bandung, melibatkan 1.620 relawan. Percepatan pengadaan vaksin dikebut oleh pemerintah dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang menargetkan kesiapan 270 juta dosis hingga akhir tahun 2020. Sementara itu, penularan COVID-19 terus melonjak. Tercatat ada 1.146 klaster penularan pada akhir September 2020. Indonesia juga mencatatkan jumlah kasus kumulatif lebih dari 500.000 kasus pada 23 November. Bersamaan dengan lonjakan kasus, rumah sakit di DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain mulai penuh. Untuk pertama kalinya, 1,2 juta dosis vaksin produksi Sinovac Biotech tiba di tanah air pada 6 Desember 2020. Selain Sinovac dan Bio Farma, pemerintah juga memasukkan vaksin AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Biotech, dan ditambah Novavax ke dalam daftar pengadaan. 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo tercatat sebagai orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Pemerintah juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM antara 11 hingga 22 Januari. Namun, pada 26 Januari 2020, jumlah kasus kumulatif di Indonesia terus melonjak, menembus rekor 1 juta kasus. Target kekebalan kolektif dengan sasaran 181,5 juta populasi dirancang untuk rampung dalam 2 periode dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Hingga 2 Maret 2021, kasus positif COVID-19 tercatat mencapai 1.347.026 kasus dengan korban meninggal sebanyak 36.518 jiwa. Kini, selain soal vaksinasi yang terkendala minimnya pasokan, pandemi juga dibayangi ancaman mutasi virus corona baru. Dari 462 suspek mutasi yang diperiksa, Kementerian Kesehatan menemukan 2 kasus mutasi baru dari Inggris. Artinya apa? Artinya kehidupan manusia dalam segala bidang berubah akibat pandemi. Manusia dihadapkan pada perlunya adaptasi baru,
cara hidup baru yang diperlukan untuk bertahan dari COVID-19 yang bisa jadi masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa dikendalikan. Tim Liputan, Kompas TV. Menghadapi bahayanya COVID-19, masyarakat juga tengah dihadapi oleh bahayanya penyebaran berita bohong atau hoax. Laju penyebaran hoax tentunya akan menghambat penanganan dari pandemi itu sendiri. Berikut kumpulan hoax selama 1 pekan terakhir, serta konfirmasinya yang akan dipaparkan oleh Gema Tanjung. Gema, silakan. Ya, pemirsa, berhenti mengonsumsi berita mengenai COVID-19 tidak akan menutupi fakta bahwa COVID-19 masih berlangsung. Untuk itu kami sudah mengumpulkan sejumlah berita hoax yang akan menghambat penanganan COVID-19 di dunia dan juga di Indonesia. Kita akan melihat informasi yang pertama. Ini merupakan sebuah narasi yang ada di aplikasi WhatsApp yang mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akan diperpanjang hingga tanggal 17 Agustus 2021. Nyatanya memang sebenarnya PPKM ini hanya akan dilakukan hingga tanggal 20, tetapi muncul sebuah narasi yang mengatakan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang menjadi 17 Agustus 2021. Kita akan melihat konfirmasinya dari pihak pemerintah pusat. Ini merupakan konfirmasi dari Jody Mahardi selaku juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves yang mengatakan bahwa sementara ini kita masih sesuai rencana awal di mana PPKM masih akan diterapkan hingga tanggal 20 Juli selama masih bisa menurunkan kasus sesuai harapan dan juga penting sekali menurunkan mobilitas masyarakat selama masa PPKM ini masih berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang. Kita akan melihat juga informasi selanjutnya yang kembali muncul di media sosial adalah berita mengenai COVID-19 di mana muncul kembali narasi bahwa COVID-19 itu tidak ada namun sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti dan mengontrol pribumi. Narasi ini mengatakan bahwa COVID-19 di Indonesia tidak ada, melainkan hanya sebuah ciptaan dari pemerintah untuk menakut-nakuti dan juga mengontrol pribumi yang tinggal di Indonesia. Kita akan melihat konfirmasi dan fakta di lapangan. Pemirsa, nyatanya COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, di mana COVID-19 kasus di dunia sudah mencapai 189 juta dengan total kematian lebih dari 4 juta jiwa. Sedangkan ini merupakan data dari 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi dan Indonesia ada di urutan ke-16, total kasus 2,7 dan juga untuk angka kematian sudah mencapai angka 70.000 jiwa hingga bulan Juli 2021. Lalu kita akan lanjut ke informasi selanjutnya, di mana muncul juga kembali mengenai COVID-19, ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa angka kasus harian COVID-19 adalah sebuah akal-akalan pemerintah di mana setiap babinsa di kelurahan diinstruksikan sama atasannya setiap hari harus membuat pasien COVID berjumlah 200 orang per harinya. Narasi ini muncul di WhatsApp dan kita akan melihat konfirmasinya. Pemirsa, nyatanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kondisi masyarakat memang saat ini relatif sama, tetapi karena ada varian baru yaitu varian Delta, terjadilah lonjakan yang eksponensial yang belum pernah dialami oleh kita semua, sehingga kasus COVID-19 di Jakarta maupun di Indonesia adalah kasus yang nyata dan juga mengalami kenaikan tiap harinya, sehingga untuk saat ini COVID-19 masih ada di Indonesia dan juga diminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Merangkum beberapa fakta dari sejumlah hoax yang beredar di sosial media mengenai vaksin COVID-19. Yang pertama, ini merupakan narasi yang beredar di sosial media TikTok yang mengatakan bahwa ada seseorang di dalam video tersebut yang mengatakan bahwa dirinya telah divaksin COVID-19 merek Pfizer, dan ia mengklaim bahwa suntikan vaksin COVID-19 tersebut mengandung microchip sehingga membuat daerah tempat suntikannya dapat membuat benda-benda bermagnet menempel di dalam lengan seseorang tersebut. Namun apakah benar bahwa di dalam vaksin COVID-19 tersebut terdapat microchip? Hal ini langsung
dibantah oleh sejumlah ahli, termasuk Lisa Morici yang merupakan profesor dari Tulane University Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa kandungan microchip dalam vaksin COVID-19 hanyalah mitos. Dan kalau kita lihat pun bahan-bahan yang membentuk vaksin COVID-19, terutama dengan teknologi mRNA seperti Pfizer, kandungan utamanya merupakan RNA atau DNA yang memiliki kode spike virus COVID-19 sehingga ketika disuntikan ke dalam tubuh manusia, ini dapat menciptakan kekebalan terhadap virus COVID-19. Selain RNA atau DNA, ada juga zat lemak seperti lipid, protein, garam, dan gula. Jadi informasi mengenai ada benda bermagnet yang menempel di tangan yang telah disuntik vaksin COVID-19 ini merupakan hoax, pemirsa. Dan yang kedua adalah beredar sebuah narasi dalam sosial media Instagram berbahasa Inggris, di mana narasi tersebut mengatakan bahwa vaksin COVID-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih mematikan. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat yang telah divaksin COVID-19 akan lebih mudah terpapar penyakit mematikan dalam musim dingin tahun ini. Apakah benar, pemirsa? Narasi ini juga segera dibantah oleh sejumlah ahli seperti Daniel Curtis Cass yang merupakan Kepala Divisi Penyakit Menular Rumah Sakit Brigham, yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut bahwa vaksin COVID-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih mematikan ini tidak berdasar atau tidak ada dasarnya. Ia mengatakan tidak ada kandungan dalam vaksin COVID-19 manapun yang bisa memperparah kondisi flu biasa dan membuat infeksi menjadi lebih mematikan. Karena sebelumnya vaksin ini juga sudah melalui tahap uji klinis, sehingga dalam uji klinis tersebut tidak ada satupun orang yang meninggal akibat infeksi yang mematikan. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa tipe virus, dan virus influenza dengan virus COVID-19 ini berbeda. Kalau virus flu, ini adalah virusnya influenza dan tingkat kematiannya 0,1% di dunia. Sementara untuk COVID-19 tipe virusnya adalah corona yang berbentuk seperti mahkota dan tingkat kematiannya mencapai 4-5%. Dan kalau kita lihat sebenarnya selain adanya virus influenza dan juga virus corona, ada juga tipe rhinovirus. Ini merupakan virus yang menyebabkan pilek. Gejalanya sama seperti flu namun tidak mematikan seperti virus flu. Dan tipe yang berbeda ini membuat vaksin COVID-19 tidak akan membuat flu biasa menjadi lebih parah. Selanjutnya, pemirsa, kita akan lihat masih terkait dengan pandemi COVID-19. Kini beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp di mana dalam narasi pesan tersebut mengatakan bahwa terjadi ledakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa beberapa daerah seperti di Kota Madiun ada penambahan 11.000 kasus baru COVID-19 dalam satu pekan terakhir. Di Kabupaten Magetan ada 300 kasus dan di Kota Kediri ada 575 kasus. Bahkan dalam narasi tersebut ia juga mengklaim bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyampaikan akan terjadi ledakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Faktanya, pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak pernah menyebutkan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Timur masih terkendali selama satu pekan terakhir. Kalau kita lihat datanya dari 11 sampai 12 Mei 2021 ada 200 tambahan kasus COVID-19 baru, tingkat kesembuhan juga sekitar 200 kasus sembuh, dan untuk kasus meninggal dunia ada 20 sampai 30. Sementara untuk tanggal 13 sampai 14 Mei 2021 ada tambahan hampir 150 kasus baru setiap harinya. Dan kasus sembuhnya pun juga cukup tinggi, 150 sampai 170, dan kasus meninggalnya 11 sampai 15 kasus. Sehingga secara umum kasus COVID-19 di Jawa Timur masih terkendali. Pandemi COVID masih belum berakhir, dan marilah kita bekerja sama untuk segera mengakhiri pandemi COVID ini, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah, dengan mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M yang lagi digencarkan oleh pemerintah, dan juga mengikuti program vaksinasi agar kita semua dapat tervaksin dari virus COVID-19. Selanjutnya, isu tentang hoax yang beredar seputaran COVID-19 dan vaksin COVID-19. Kita sebagai warga Indonesia ya haruslah memilah berita dengan cara mencari tahu kebenaran tentang berita tersebut, sehingga tidak ikut-ikutan kita menyebarkan beritanya tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Marilah kita sama-sama juga memberantas peredaran berita hoax dengan mengajak dan mengedukasi
seputaran kita, seputar keluarga terutama, dan teman-teman serta lingkungan masyarakat kita agar tidak serta-merta menyebarkan berita hoax semudah itu.